Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Hari ini kami ingin mempresentasikan presentasi kami dengan materi etika profesi. Adapun jumlah anggota kelompok, yang pertama itu ada di Ajeng Kusdiah dengan NPM 2021 4350 1335. Dan yang kedua itu saya sendiri Abdul Wahid Kaliki dengan NPM 2021 4350 1404. Dan yang ketiga Dendi Saputra dengan NPM 2021 4350 1391. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi presentasi kita pada hari ini. Yang pertama itu ada prosedur pendirian bisnis dan kontrak kerja. Menjalankan bisnis membutuhkan persiapan yang matang. Panduan ini membahas langkah-langkah penting dalam mendirikan bisnis dan menyusun kontrak kerja yang efektif, mulai dari aspek hukum hingga manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ada aspek bisnis di bidang IT dan etika bisnis. Yang pertama aspek bisnis bidang IT. Bidang IT menghadirkan peluang bisnis yang menarik. Fokuslah pada pengembangan aplikasi, solusi keamanan cyber, dan layanan digital. Nah, untuk di aspek bisnis bidang IT ini ada 3 poin. Yang pertama, pengembangan aplikasi mobile. Yang kedua, solusi keamanan cyber. Dan yang ketiga, layanan digital marketing. Dan selanjutnya ada pun etika bisnis. Nah, etika bisnis ini membangun kepercayaan dengan klien dan mitra adalah kunci keberhasilan. Di dalam etika bisnis sendiri ada pun 3 poin. Yang pertama itu transparansi dan kejujuran. Yang kedua keadilan dan non-diskriminasi. Yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Next slide. Nah, kemudian ada klasifikasi dimensi lingkungan eksternal kegiatan usaha. Nah, klasifikasi dimensi lingkungan eksternal kegiatan usaha ini adapun dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga memengaruhi daya beli konsumen dan akses modal. Nah, kemudian sosial. Tren sosial seperti yang hidup dan preferensi konsumen memengaruhi permintaan produk atau jasa. Memahami kebutuhan pasar sangat penting. Yang ketiga, perkembangan teknologi dapat menciptakan peluang baru atau menghadirkan tantangan bagi bisnis. Adaptasi terhadap teknologi adalah kunci. Yang keempat, kebijakan pemerintah seperti regulasi dan perpajakan memengaruhi biaya operasional dan profitabilitas bisnis. Lanjut. Prosedur peraturan perizinan dalam membangun sebuah badan usaha. 1. Pendaftaran perusahaan. Pilih jenis badan usaha seperti PT, CV, atau UD. Siapkan dokumen persyaratan dan ajukan pendaftaran di kantor terkait. 2. Perizinan usaha. Peroleh izin usaha sesuai bidang usaha yang akan dijalankan. Izin ini biasanya diterbitkan oleh instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Izin operasional. Peroleh izin untuk menjalankan operasional bisnis seperti izin lingkungan, izin penggunaan tanah, dan izin keamanan. Tahapan pengurusan izin pendirian. 1. Pembuatan dokumen. Siapkan dokumen persyaratan seperti akte pendirian, NPWP, dan KTP. 2. Pengajuan permohonan. Ajukan permohonan izin pendirian ke instansi terkait. 3. Verifikasi dokumen. Petugas akan melakukan verifikasi dokumen yang diajukan. 4. Penerbitan izin. Jika dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan, izin akan diterbitkan. Perencanaan
bisnis dan struktur organisasi. 1. Analisis pasar. Identifikasi target pasar, kebutuhan konsumen, dan kompetitor. 2. Rencana operasional. Tentukan strategi produksi, pemasaran, dan sumber daya yang diperlukan. 3. Struktur organisasi. Tentukan struktur organisasi yang efektif untuk menjalankan bisnis, seperti pembagian tugas dan tanggung jawab. 4. Rencana proyeksi keuangan. Pemilihan bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha itu ada 3, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, usaha dagang atau UD. Masing-masing ada keuntungan dan kerugiannya. Perseroan terbatas, keuntungannya keamanan hukum yang lebih kuat, kerugiannya prosedur pendirian yang lebih rumit. Persekutuan komanditer, keuntungannya lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan. Kerugiannya tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetor. Usaha dagang, keuntungannya modal didirikan dan dikelola. Kerugiannya tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Penyusunan kontrak kerja. Itu yang pertama, perjanjian kerja, tentukan hak dan kewajiban pekerjaan dan pemberi kerja. 2. Gaji dan tunjangan, tentukan besaran gaji, tunjangan, dan cara pembayaran. 3. Durasi kerja, tentukan jangka waktu kontrak kerja. Klausula, tentukan klausula penting seperti cuti, pemutusan hubungan kerja, dan rahasia perusahaan. Manajemen sumber daya manusia. Pertama, pelatihan dan pengembangan. Latih dan kembangkan kemampuan pekerja agar dapat menjalankan tugas dengan efektif. 2. Motivasi dan insentif. Berikan motivasi dan insentif kepada pekerja untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas. Ketiga, komunikasi dan koordinasi. Jalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar pekerja untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan dan rekomendasi. Mendirikan bisnis membutuhkan proses yang matang dan komprehensif. Memahami aspek legal, etika, dan lingkungan eksternal adalah kunci keberhasilan. Terapkan strategi manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.